Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin wawancara nggih pada malam hari ini Baik, mengenai apa ya Mbak ya? mengenai pengaruh gadget terhadap anak kecil. Soalnya saya pernah tahu sampean ini pernah mengasuh anak kecil. Iya, ya saya punya pengalaman 2 tahun lah sekitaran ngasuh anak kecil. Ada apa Mbak? Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruhnya gadget terhadap anak kecil, baik secara psikologisnya, kesehatan mental, dan lainnya. Pengaruh gadget ya. Iya. Saya tuh pernah merawat anak kecil kebetulan dari umur 3 sampai 6 tahun. Nah, yang benar-benar saya pegang ini emang umur ketika itu dia berumur 3 tahun. Emang rawan-rawannya pertumbuhan ya. Iya. Dan dia itu juga sangat tertarik dengan gadget pastinya, handphone. Lagi scroll gitu, dia sudah tahu. Nah, dia itu yang saya lihat pengaruh gadget itu sangat besar pada dirinya. Ya, memang ada beberapa pengaruh positif, ada beberapa juga pengaruh negatif. Tapi setelah saya bandingkan, memang banyak pengaruh negatif kepada anak kecil ini ketika anak kecil itu memegang gadget. Karena apa? Mereka belum waktunya untuk memegang itu. Tapi di sisi lain, karena kondisi zaman sekarang itu memang sudah apa-apa menggunakan gadget, ya kan? Jadi kita tidak bisa melepas anak kecil itu dari gadget. Nah, tapi kita bisa memilah sebagai kita pendidik, sebagai kita pengasuh dari anak kecil itu, kita bisa memilah mana yang baik untuk dampak nanti dia ke depannya dan mana dampak buruk. Nah, maka dari itu kita harus tahu apa yang menjadi dampak baik untuk dia mengaplikasikan gadget di umur segitu. Seperti itu. Ya, ada lagi. Lalu apa dampak negatif dan positifnya terhadap anak tersebut? Kalau yang saya lihat dan saya perhatikan dan yang saya alami itu, anak umur 3 tahun itu dia saya latih ya, karena waktu saya ngasuh dia memang sudah terkontaminasi dengan gadget. Apa-apa dia gadget. Setelah dia ketemu sama saya dan saya berusaha untuk merubah bagaimana cara dia menggunakan gadget, saya rubah pelan-pelan dengan cara yang pertama itu, dia itu otomatis mengalami masa pertumbuhan yang mana dia tuh mengenal suatu benda ataupun buah-buahan ataupun yang lainnya, hewan-hewan mungkin. Dari sana saya ajarkan, dan juga umur 3 tahun itu pasti suka-sukanya menyanyi, belajar nyanyi. Jadi di sana saya menggunakan sensorik motoriknya untuk perkembangan pertumbuhannya. Contoh, saya itu pertama mengasuh dia, saya kasih tahu suatu ketertarikan dia terhadap bahasa. Saya ajarkan dia lagu-lagu, saya ajarkan dia nyanyi, dan terus saya ajarkan benda ini apa, dan itu mungkin dijadikan satu lalu saya buatkan nyanyian seperti itu. Nah, dan saya mencari nyanyi lagu-lagu itu, saya tidak lepas dari gadget pastinya, cuman di belakang dia gitu. Jadi setelah saya praktekkan dengan diri saya sendiri supaya apa, dia tidak terlalu dominan dengan gadget itu. Nah, dampak yang selanjutnya itu dia akan ketergantungan dan dia akan meniru apa yang dia tonton. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu, gadget itu tidak bisa di manage ya, tidak bisa diatur gimana, kita nggak bisa membatasi gadget itu. Dia akan semakin di scroll semakin sembarangan kan kontennya, semakin universal gitu, semakin umum. Nah, jadi dia itu sudah bisa marah gimana dia di apa yang dia lihat di mana di gadget itu. Contohnya gini, anak kecil itu tiba-tiba bilang gini, aku ndak suka sama Umi tuh ndak sayang aku, Umi tuh lebih sayang ke Mbak daripada ke aku. Dia sudah bisa ngomong seperti itu karena apa? Karena dia meniru apa yang ada di gadget itu. Iya. Nah, jadi dia terekam. Apalagi anak kecil itu sangat mudah untuk terekam dan dibawa sampai umur dia dewasa. Kalau kita biarkan seperti itu, maka perilaku dan sifatnya itu akan tergantung dan cara bicaranya juga akan seperti itu. Tidak baik kan? Itu tidak sopan gitu. Nah, jadi saya buang itu sedikit demi sedikit, saya ajarin, mending kita belajar nyanyi yuk. Jadi saya ajarin dia
berhitung dengan bahasa Inggris, saya ajarin dia menulis, bahkan saya pernah ngajarin dia menulis tapi dari angka 1 sampai 3. Soalnya kan anak umur 3 tahun mau nggak terlalu bisa ya, ini Iya. seberapa yang berapa. Jadi saya hanya 1 sampai 3. Saya terus latih dia, ternyata dia lebih tertarik dengan itu. Jadi saya singkirkan gadget itu, benar-benar saya singkirkan. Nah, jadi saya latih sensorik motoriknya untuk menulis, untuk menggunting, untuk mengetahui ini gambar apa, ini gambar apa, itu dengan cara saya sendiri, gitu. Berarti parenting tersebut yang saudara lakukan terhadap anak kecil tersebut ya? Iya, saya menggunakan parenting itu karena yang saya tahu, meskipun apa namanya gadget ini memang sudah menyebar luas di seluruh dunia, tapi alangkah baiknya untuk anak kecil itu untuk dihindari lah. Makanya pengawasan orang tua itu sangat penting. Jangan sampai orang tua itu malah memfasilitasi anak Gadget. kecil itu dengan gadget, karena di umur segitu itu tidak layak untuk mereka megang gadget karena belum waktunya, belum umurnya. Itu pun saya juga tidak membatasi dia, cuman saya itu memiliki manage waktu tersendiri. Jadi saya menggunakan gadget itu ketika dia itu ingin, misalnya aku pengen lihat ini tapi lihat ini aja ya. Nah, baru saya tontonkan kayak contoh misalnya filmnya Nusa dan Rara. Saya tontonkan itu. Jadi saya tontonkan film-film yang benar-benar mendidik dia. Tuh, bagaimana cara terima kasih, bagaimana cara sabar, bagaimana cara jangan nangis, jangan gampang nangis ya. Meskipun anak kecil kan gampang tantrum kan. Nah, jadi saya gunakan metode-metode itu. Saya juga menggunakan gadget untuk anak kecil, tapi saya batasi. Saya manage aja waktunya, saya kurangi. Misalnya sudah satu tonton ini, udah ya kita main lagi yuk gitu. Setelah main gadget itu selesai, saya misalnya kasih waktu 20 menit. Setelah itu, ayo kita main lagi. Lalu dampak terhadap emosionalnya bagaimana terhadap anak kecil? Bagaimana dia sering marah-marah ketika tidak diberikan handphone sebelum dengan menerapkan parenting tersebut dengan baik. Kalau sebelum yang saya pegang anak itu, nah dia itu kalau nggak dikasih HP dia tantrum sejadi-jadinya, dia nangis banget. Nah, habis gitu saya ajak keluar. Nah, anak kecil ini masih gampang diarahkan, otaknya gampang diarahkan. Nah, jadi sebelum dia beranjak dewasa, maka kita harus mengarahkan hal-hal yang positif. Jangan sampai kita dia memang nangis nangis sekali, nangis sangat-sangat nangis tantrum. Saya alihkan ke Yang lain. keterampilan yang lain, itu berhitung kah atau apa yang menyenangkan di luar. Ya. Apabila di rumah itu sudah tidak bisa terkontrol, jadi Iya. kita harus keluar ruangan. Jika sudah merasa bosan, berarti jenengan itu memilih untuk mengalihkan pada kegiatan yang lainnya. Iya, berarti di luar dari rumah. Tuh. Lalu bagaimana emosi yang dialami anak kecil sesudah jenengan menerapkan parenting dengan baik tersebut? Nah, setelah saya lihat daripada sebelumnya, itu memang dia itu bertumbuh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Sebelum saya pegang. Contohnya, waktu sebelum saya pegang, dia itu sering berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, bahkan bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh remaja zaman sekarang. Nah, misalnya contoh jante apa gitu, itu dia sudah berani ngomong seperti itu. Nah, jadi saya didik pelan-pelan. Karena apa? Karena pengaruh gadgetnya dia. Saya didik pelan-pelan, nggak boleh ngomong kayak gitu ya, itu nggak baik. Tuh. Saya didik terus, nggak boleh. Ayo adek, nggak boleh ngomong kayak gitu. Dan juga saya jadi emosi yang dia masih bisa terkontrol, saya alihkan. Dan dia sampai kemarin ini dia tidak pernah lagi mengatakan hal-hal kasar, hal-hal kotor, hal-hal yang biasanya diomongkan sama orang-orang dewasa. Bahkan dia bisa menegur orang dewasa itu. Loh, Mbak, nggak boleh ngomong kayak gitu loh. Katanya Mbak ini nggak boleh ngomong kayak gitu. Gitu. Nah, jadi omongan orang tua itu bakal masuk ke dia apabila didikan kita itu benar. Jangan selalu memarahi dia karena dia masih kecil, bukan untuk dimarahi. Jadi mereka dikasih sayang, dielus, bagaimana caranya kita itu memberikan kasih sayang kita. Anak kecil itu benar-benar sangat menyentuh, bakal menyentuh sekali. Apalagi yang dia kekurangan kasih sayang di masa kecilnya, kekurangan kasih sayang seorang ibu. Nah, itu yang benar-benar sangat-sangat menyentuh. Dan itu benar-benar perbedaannya sangat saya rasakan. Dari pertama saya datang hingga saat ini dan sampai kemarin saja dia tumbuh
dengan besar dan pintar, dan dia mengingat apa semua yang saya ajarkan. Mulai dari tulis menulis, mulai dari nyanyi, mulai dari hitung bahasa Inggris, berhitung 1 sampai 10 dia bisa. Dia masih ingat akan hal itu. Karena saya latih terus sensorik motoriknya, dan saya latih terus ingatan-ingatannya supaya dia itu tumbuh menjadi lebih baik dan meninggalkan hal buruk. Dia jarang jadinya. Enggak, sekali dia malah lebih suka main di luar, dia lebih suka main dengan masakannya, mainannya dia. Di luar ya. Lalu terima kasih karena sudah bersedia untuk diwawancarai pada malam hari ini. Sama-sama. Baik, dari hasil wawancara yang saya dapat di depan yaitu bahwasanya anak di bawah umur tidak diperkenankan untuk memakai atau memainkan gadget secara berlebihan tanpa ada awasan dari orang dewasa, di mana pengaruh emosi yang dia dapatkan yaitu secara emosional dia tidak bisa mengontrol emosional dengan baik. Contohnya, dia akan marah ketika tidak diberikan gadget. Secara bahasa, dia akan mengikuti bahasa-bahasa yang sudah mereka tonton, seperti dia berkata-kata kotor dan tidak berkata-kata dengan baik. Secara budaya, dia akan mengikuti budaya-budaya luar. Seperti yang kita tahui bahwasanya di dalam media sosial tersebut bukan ada satu di dalamnya, bukan hanya satu budaya yang ada di dalamnya, bahkan ada beragam macam budaya yang bisa mereka tontonnya. Jadi sebagai orang tua tidak akan tahu apa yang sudah mereka lihat di dalam gadget tersebut. Jadi mereka akan meniru budaya-budaya apa yang sedang mereka tonton di dalam gadget tersebut. Sudah, terima kasih.